讲，除我买伊啦，好了，完切片了。完全片。哦，吃饭吃饭。那输对8块，我嘛输，而且钱多一点。那个空心菜我没有炒，我等小朋友，是你们想吃吗？我可也袂少，要几千块啊尔。来，Hello。姑姑要给我100块。对呀，你这么对我太好好了，姑姑谢谢。谢谢。没有呢。姑姑也谢谢哦，送给我爸爸，谢谢。谢谢你，不用，谢谢你嘴巴越来越甜，越来越。不是啦，不是啦，不是这样的。我们喜欢你啦，来整理一下，没有很多啦，我要1万的话给你。Hadiah lebaran dari majikan ya, seperti ini. Terus ini uang 50. Hadiah lebaranku dari ini rezekiku lebaran di tahun 2024. Bakso babat teman-teman, ngebakso babat. Bakso babat tak iya. Mantap jiwa pokoknya. Oh,也可以啊。晚上大家不回来写名牌啊？大家不要回家写名牌，在那边写名牌。不一定。哦。以后会中。不会中。要会中。我会中。今天看到跟阿拉说什么好吗？跟阿拉沟通。阿拉沟通。因为今天拜的对阿拉很好，买花。为什么我的钥匙也不在了？那有可能啊，对对。都跑到这边来了。我了也没有动。都热的衣服，夏天。冬天要不要带雨伞？带雨伞比较方便。比较好啊。帮走路。Lempe setengah 3 ya, kurang nyonyaku pergi. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, aku dari pagi belum sarapan karena memang biasanya kan puasa kayak gitu ya teman-teman, kita nggak lapar. Jadi ini aku baru mau makan, ini sarapan ya sekalian makan siang kayak gitu. Kemarin aku membeli bakso ya dari warung Indonesia Pojokjoyo yang pas ada antrian kue kacang kemarin teman-teman. Jadi aku mau makan lah, alhamdulillah. Bismillah ya. Nah kita buka teman-teman, prok ini yang babat punya. Aku tambahin telur 2 ya, ini telur punya aku sendiri. Nah seperti ini. Terus ini aku iso nompo kurangi aku. Aku nggak bisa makan panas ya wes. Nah ini sekalian ya teman-teman, itu bilangnya apa ya, ngerampal, kok ngerampal sih, sekalian itu bilangnya apa ya teman-teman, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, sekali makan sarapan dan makan siang terlaksana, seperti itulah. Ini adalah bakso babat teman-teman dari warung Indonesia Pojokjoyo, matur suwun untuk warung Indonesia Pojokjoyo. Untuk harganya ini 150 NT untuk porsi babat teman-teman. Kisaran 150 NT itu kisaran Rp75.000 seperti itu. Kita sok ya teman-teman, bismillah. Tambahin cabai ya. Nah, bersihin teman-teman. Bakso babat teman-teman, ngebakso babat, terbabat-babat. Spesial pakai telur 2. Ini bakso nih. Bakso babat tak iya. Babat Ini kue kacang yang kemarin itu ya teman-teman. Kemarin aku sama Nyonya makan cuma 1 berdua seperti ini. Bagaimana lebarannya teman-teman di kampung halaman, atau teman-teman lebarannya tetap di perantauan, atau misalkan teman-teman lebaran tahun ini masih tetap di luar negeri ya. Semoga kita semuanya ya gimana ya, misalkan kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya impian, misalkan kita punya goalsnya kayak pengen rumah atau pengen beli tanah atau apa, semoga segala sesuatunya dimudahkan teman-teman. Semoga setelah hari raya Idul Fitri ini segala sesuatu, pintu-pintu rezeki yang tertutup dari segala arah penjuru mata angin semoga terbuka lebar teman-teman. Semoga aral bahaya yang melintang, melanda, gundah gulana, semoga segala sesuatunya itu dijauhkan dari kita, seperti itu teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah intinya ini aku lapar sekali, aku mau makan ya teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Aduh ya Allah.
Feeling ning angenku mung bakso. Sing paling ngerteni aku iso nampa kurange aku. Bakso ini lagu nih teman-teman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lapar sekali ya teman-teman, Masya Allah. Ini tingkat kelaparan tingkat dewa. Bismillah. Wah. Wah, seger pol. Tidak diragukan ya. Dari warna kuah, dari rasanya. Untuk kuah itu ada 2 varian, teman-teman. Satu kuah pedas, warnanya agak keijo-ijoan. Satunya kuah original, aku suka yang ori. Wow. Wah, mantap sekali. Dari pedesnya, asin, manis, gurih. Pokoknya kuahnya itu seperti kuah bakso yang ada di Indonesia. Mie-nya terdiri dari 2 macam. Satu bihun kecil, satu mie kuning. Kayak Yumien itu. Mantap jiwa pokoknya. Ini yang gede punya. Bismillah. Dalamnya kayak semacam ada urat-uratnya ya. Kalau aku tuh biasanya makan mie-nya dulu. Apa ada campuran ayamnya ya teman-teman? Aku kayak merasakan rasa-rasa bakso ayam gitu. Ini namanya babat. Kalau ini kan babat sapi ya. Nyonya aku tuh juga suka banget makan babat non halal teman-teman. Hari ini tuh banyak banget masak dibawa ke salon, dibawa ke kuil. Kita kokop dulu ya. Masya Allah, apa kok? Ngeri. Oh, panas ya Allah. Nah, yuk makan telurnya langsung 1 yuk, langsung ditelan yuk. Oke, laksanakan. Bismillah. Wah. Aku suka banget telur teman-teman. Nyereti ya sebenarnya. Nah, ini babatnya segede ini.
Aduh. Pedas. Pedas teman-teman. Karena aku belum makan ya. Ini perutku rasanya langsung panas. Aduh. Aduh. Hidungnya tidak sopan, mohon maaf. Aku kenyang termele-mele ya teman-teman, beneran. Mungkin perutku tuh mengecil. Karena puasa itu lambungku mengecil. Aku suka kayak gini. Suka banget telur. Sebenarnya aku tuh mau pengen nambah nasi, tapi kenyang banget Kak, tau. Wah. Pedesnya itu karena dia percampuran antara panas dan pedas. Jadinya tuh nyelekit. Aku nggak mau makan biji-biji cabai ya. Katanya nggak bagus. Aduh. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya. Sekarang tombol pedas teman-teman ini wis habis. Nah, setiap orang punya selera masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman online itu jajanan lebaran yang teman-teman paling suka itu apa? Apa nastar lah, apa kue kacang lah, apa putri salju, apa akar kelapa atau apa. Kalau saya itu tipe orang yang kalau jajanan itu suka yang asin, pedes, gurih. Misalkan basreng. Misalkan basreng yang pedes atau basreng yang ori. Pokoknya yang kriuk-kriuk kayak gitu loh teman-teman. Saya tuh lebih suka ke kerupuk-kerupuk yang kalau dimakan itu kres kuping, kedengeran juga bahagia gitu teman-teman. Ini juga suka aku teman-teman, yo seneng. Nastar yo seneng. Pokoknya ki gratisan matur suwun untuk warung Indonesia Pojok Jaya. Nah, aku tak ambil satu ayah, guys. Bentukannya seperti ini. Lope-lope. Guys, tutup. Kemarin tak masukin pas teman-teman. Taruh sini. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh renyah, manis. Setiap orang punya selera masing-masing ya. Kalau menurut nyonyaku terlalu berminyak karena kacang itu mengandung minyak. Setiap orang punya selera masing-masing, tapi menurutku ya enak lah. Anak nyonyaku harus pulang ya teman-teman. Kisaran jam 6-an tadi. Nyonyaku masih ndek kuil, karena ndek kuil ada sembahyangan teman-teman. Hari ini masaknya gampang banget. Aku tinggal manas-manasin makanan yang tadi siang. Semudah itu. Seperti ini. Ini tuh sama dumpling ikan, sama kuah lobak putih. Namanya susindeng ya, bubur kacang berli.
sama perut sama usus non halal, mohon maaf ya. Seperti ini. Tinggal manasin tok, teman-teman. Lah gak usah masak, tinggal panas-panas. Di sini tuh gampangnya kayak gitu. Kalau sembahyangan itu kita akan nyisain sedikit-sedikit dari sembahyangan itu sekalian buat makan nanti malam kayak gitu, malam ini. Jadi nggak usah kayak repot 2 kali gitu. Kayak capeknya sekalian.真的吗？这么好？家里买的。素的？他有讲吗？有啊，我听到素的我都不喜欢买素的啦。不，真问我不相信。素的我吃一个。弄个啊？拿去，拿弄掉，我不要听。Jam 7. Nah, ini adalah hadiah lebaranku dari saudarane majikan di tahun 2024 ya teman-teman. Aku mau membuat video ini tuh gagal-gagal terus. Jadi ini adik nyonyaku yang nomor 2 yang kemarin pas waktu beli tas di Taichung itu ya teman-teman. Belinya bareng sama saya. Jadi beliau kan aku nanya pernah itu. Hei! 确定素的。好。semua hal. 谢谢. Nah, jadi ini tas itu beliau belinya bareng sama saya. Sebenarnya saya pengen beli tas ini, tapi saya ragu ya karena tas ini terlalu jelebor. Aku pengennya itu yang simple, yang kayak ke atas simple gitu, nggak harus jelebor seperti ini. Jadi beliau itu pas waktu kesini, pas sembahyangan kubur, beliau ngasih ke saya teman-teman. Jadi beliau bilang, memang beliau tuh pulang dari Taichung itu langsung bilang sama nyonya saya, kalau misalkan tas itu mau dikasih ke Yayu. Karena beliau merasa berterima kasih, ini saya tidak mengada-ngada ya, sumpah demi Allah. Jadi beliau berterima kasih karena sewaktu saya di Taichung, saya itu menjaga beliau kayak gitu teman-teman. Karena beliau tangannya sakit, terus kakinya kan patah tulang ya teman-teman. Ibaratnya ya beliau butuh apa ya, saya menolong gitu teman-teman. Pas beliau itu sulam alis, di keadaan yang tangan sakit sama kaki sakit itu, juga saya yang megangin teman-teman. Tapi tidak semua saya yang video, tapi tidak semua saya videokan seperti itulah. Intinya sebenarnya hubungan saya sama adik yang nomor 2 itu wah pernah pecah banget teman-teman. Beliau tuh kompor banget. Pokoknya ya Allah, kalau dijelaskan dengan kata-kata tuh Masya Allah, bisa dibilang itu dalam tanda kutip jahat banget omongan nih teman-teman. Jahat, nyakitin, terus kompor banget. Hingga saya berantem sama nyonyaku yang tragedi di Taichung itu ya. Bisa dibilang itu karena bibi nomor 2 teman-teman yang manas-manasin. Terus karena beliau sakit, terus nyonyaku pernah bilang sama beliau, di masa lalu pasti kamu pernah melakukan kejahatan menyakiti hati seseorang kayak gitu teman-teman. Itu nyonyaku ngomong sendiri tuh, saya tidak mengada-ngada menambah apa mengurangi ini ya, sumpah demi Allah ya teman-teman. Saya tidak berkata mengada-ada. Terus beliau itu alhamdulillah hubungan kita itu baik teman-teman. Setelah kejadian di Taichung, saya sempat mau pulang, tiket sudah saya beli ya teman-teman. Tiket 1 bulan gaji ya teman-teman. Harganya kalau nggak salah 17.500. Aku lupa teman-teman. Uang tiket itu hangus semuanya. Wis rapopo lah. Terus ini tas ini harganya berapa? Yo intinya harganya yo sama kayak tas yang saya beli itu teman-teman. Yus bersyukur banget lah ini dikasih tas ini. Jadi kualitas tas ini tuh beliau kurang suka ya. Karena tas ini menurut beliau tuh terlalu berat. Beliau suka tas itu yang enteng. Bermerek enteng. Ada baju tuh yang dipakai enteng ya teman-teman. Ini ya intinya hadiah. Terus ini bibi terakhir ya teman-teman. Bibi terakhir tuh anaknya Ama yang terakhir. Adik Inyonya yang paling kecil. Pas waktu main mahjong di situ saya dikasih 100 NT teman-teman. 100 NT itu kisaran 50.000 rupiah lah. Kalau krusnya 500 teman-teman. Nah ini 50.000 rupiah sama tas ini. Alhamdulillah lah ini rezekiku lebaran di tahun 2024. Untuk videonya sendiri itu aku belum sempat ngedit teman-teman. Karena udah bertabrakan sama lebaran kan. Jadi yang saya upload itu video lebaran dulu. Nah alhamdulillah ya. Kita unboxing tas ini ya teman-teman. Memang tas ini tuh berubah warna teman-teman. Ono rego, ono kualitas ya. Ini berubah warna, tak kasih lihat teman-teman. Nah di sini bertuliskan made in China ya teman-teman. Made in China. Jadi dibuat di China produknya. Nah jadi ini tas ini wis menghitam teman-teman seperti ini.
apa namanya, iki apa jenenge, besinya wis menghitam. Padahal di Taiwan tuh jarang banget ya aku beli tas semurah apa itu enggak yang menghitam kayak gini. Ini tuh wis menghitam teman-teman. Jadi seperti ini. Beliau ngasih lengkap ya. Tak kasih lihat teman-teman. Beliau ngasihnya lengkap satu paket. Ini tuh tas. Kita beli tas ini dapatnya ini ya, goods. Terus kita dapat selempangannya ini satu. Ini selempangannya juga masih baru. Belum dibuka sama sekali teman-teman. Seperti ini. Aku dapat tas baru. Nah, kayak gini. Goods itu aku nggak tahu ya. Ini seperti ini. Goods ini semoga nggak berubah warna. Ini selempang, bisa di selempang panjang, bisa di selempang pendek. Nah, ini hadiah lebaran dari majikan ya, seperti ini. Dari adik inyunya teman-teman. Nah, ini tas yang pas waktu itu pernah saya review itu. Bentuk-bentukannya seperti ini. Dulu pernah saya review ya teman-teman. Belinya bareng sama saya. Terus ini uang Rp50.000 dari adiknya yang paling kecil. Pelajaran hidup yang saya ambil dari kejadian saya ya teman-teman. Saya itu pernah diguncang yang namanya prahara. Prahara menimpa mental, menimpa batin, menimpa rasa kemarahan ya, emosi. Kayak yang kita harus kerja keras kayak gitu tidak dihargai. Terus mengundat-undat. Kerjaan di situ selama 2 minggu ya teman-teman. Ibaratnya 2 minggu lah. Nginep di situ selama 2 minggu, setiap harinya bersih-bersih. Tapi ibaratnya kita itu dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata itu kayak seakan-akan semua pekerjaan kita itu nggak bener. Pokoknya nggak bener. Cuman gara-gara miskomunikasi. Di situ saya disuruh membersihkan lantai 1. Saya masih ingat teman-teman. Sebenarnya saya masih trauma sebenarnya. Saya di situ disuruh membersihkan lantai 1. Terus saya itu cuma membersihkan garasi sama ruang tamu. Padahal hari itu masih panjang, besok-besok masih bisa dibersihin. Saya itu nggak ada inisiatif mau masuk kamar tuan rumah orang lain ya teman-teman. Ya saya nggak ada pikiran. Nggak ada pikiran sedikit pun. Masa saya mau masuk ke kamar itu nggak enak lah ya teman-teman. Maksudnya saya nggak enak gitu. Tapi ternyata memang kamar itu terserah boleh masuk kayak gitu. Tapi menurut aku ya nggak etis gitu. Padahal terus setelah itu marah, besoknya itu pagi ya saya bersihin teman-teman. Saya bersihin kamar mandi ya saya bersihin kamar beliau kayak gitu. Uang 1.000 NT membawa prahara. 1.000 NT itu kisaran Rp500.000. Memang kita ikut orang di Taiwan ini tuh kadang gimana ya teman-teman. Kadang itu gimana, ada pelajaran yang berharga di saat kita ditempa oleh kayak yang suatu ujian lah ibaratnya ya teman-teman. Kayak kita itu sebenarnya masalah itu sepele, tapi kadang kata-katanya tuh menyakitkan banget teman-teman. Tapi setelah kejadian itu tuh sebenarnya ada hikmah yang besar banget teman-teman. Hikmahnya apa? Pas waktu kejadian itu menyadarkan saya teman-teman. Di saat itu tuh saya belum ada kepikiran membuat rumah itu nggak ada teman-teman. Santai gitu, ibaratnya santai. Aku tak beli tanah dulu lah, nanti beli tanah dulu. Saya nggak kepikiran mau bangun rumah tuh, nggak kepikiran. Nah setelah aku diguncang prahara itu yes gitu kan teman-teman. Oh ya Allah, ternyata ada waktunya saya pulang nanti teman-teman. Di situ aku tergerak untuk bikin pondasi teman-teman. Terus akhirnya itu mondasi, pelan-pelan mondasi. Pokoknya kalau diceritakan itu ya sebenarnya saya nggak mau menceritakan itu ya, kayak membuka luka lama kayak gitulah. Tapi setelah itu endingnya saya tuh diingatkan, kamu kerja ikut orang tuh tidak selamanya. Kamu ikut orang itu sebaik apapun majikan kamu itu orang lain. Kamu di majikan ini baik sama kamu karena memang kamu ya baik sama majikan, tenaga kamu tuh dipakai seperti itu. Kita di sini karena tenaga kita. Kalau misalkan kita tiba-tiba sakit atau nauzubillah kenapa-napa, kita nggak digunakan teman-teman. Seperti itu. Nah, contohnya kayak gitu ya teman-teman. Ada masalah kecil, cuma masalah kecil. Terus jadinya huru-hara prahara seperti itu, gak kaget teman-teman. Memang seperti itu. Pas waktu itu memang keadaannya itu saya merasa kayak ya Allah, kok kayak gini banget. Berantem sama mboknya. Adalah hal sepele, hal simple.
Seperti itu. Nah, kira-kira ya seperti ini ya teman-teman. Beliau ngomong di sana, saya di sini nggak dengar. Nah, ceritanya ya seperti ini hadiah dari bibi nomor 2. Terus ini dari bibi terakhir. Nah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Saya bersyukur. Saya seiring berjalannya waktu, saya ibaratnya kejadian 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, kemarin itu saya memaafkan teman-teman. Saya mencoba move on, move on itu kayak yang meninggalkan segala sesuatu yang telah terjadi di belakang itu. Saya memaafkan, saya menerima dan saya ikhlas teman-teman atas perlakuan semua orang kepada saya kayak gitulah teman-teman. Terus karena memang ya bisa dibilang karena memang saya tulus, saya ikhlas kayak gitu, alhamdulillah segala sesuatu apa yang saya tanam saya tuai seperti itulah teman-teman. Nah, kira-kira video ini cukup sampai di sini. Saya Ayu Cahaya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangi.